Halo semuanya, kenalin aku Lintang Sabena Putri dan di sini aku mau mengajak kalian untuk berdiskusi serta mengkritisi suatu fenomena yang cukup dekat di sekitar kita, tapi menimbulkan tanda tanya kayak gitu, yaitu terkait fandom culture, participatory culture, serta aturan yang ada di dalamnya. Nah, di antara kita pasti ada yang mengikuti suatu series, entah itu film, anime, manga, video games, bahkan penyanyi hingga idol. Dan ketika kita begitu menyukai apa yang kita ikutin tersebut, kita akhirnya invest ke hal tersebut dan tentunya akan mempengaruhi perilaku konsumsi konten kita di media sosial. Kita pasti berusaha mencari konten-konten yang relevan terkait apa yang kita sukai, apa yang kita idolakan, bahkan berusaha mencari orang-orang yang memiliki interest yang sama seperti kita dan bahkan bergabung ke dalam komunitasnya. Nah, perilaku tersebut yang kemudian disebut dengan fandom. Komunitas fans tersebut kemudian terus berkembang dan menciptakan subculture dalam budaya populer. Karena para fans tersebut membentuk komunitas mereka sendiri atau fandom, maka fan culture kemudian menciptakan sebuah simbol bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka saja, atau biasa disebut dengan fanspeak. Nah, kalau dalam bahasa gaulnya atau bahasa yang kita ketahui sehari-hari itu disebut dengan inner jokes, di mana yang tahu itu cuma yang tahu-tahu aja lah ya. Nah, kesamaan ketertarikan yang ada dalam komunitas tersebut akhirnya menciptakan proses pembuatan makna atau pembentukan makna di antara penggemar dan kemudian berkembang menjadi budaya konsumerisme di dalam fandom itu tersebut ya. Bisa dibilang mereka akhirnya menyimulasikan proses industri kreatif di antara mereka yang hanya melibatkan komunitas mereka saja. Mulai dari proses produksi, distribusi, analisis pasar, hingga konsumsi konten. Nah, perilaku tersebut kemudian disebut dengan participatory culture. Kelty 2015 kemudian menjelaskan 7 elemen dimensi utama terkait participatory culture. Salah satunya adalah fandom itu berbagi norma yang sama di antara anggotanya untuk mengukur kualitas partisipasi keanggotaannya. Nah, untuk konten-konten yang didistribusikan atau dipasarkan di komunitas fandom itu tidak hanya sebatas untuk hiburan semata. Tidak sedikit pula konten-konten yang ada itu menjadi wadah berekspresi, freedom of speech, khususnya bagi kelompok yang termarginalkan. Melalui karya-karya mereka, kemudian berkampanye untuk membawa agenda-agenda tertentu terkait isu-isu tertentu. Dalam suatu fandom, semakin sering kalian menyuarakan atau mendukung nilai yang dipercaya mayoritas atau kelompok dominan dalam fandom, maka partisipasi kalian akan dianggap aktif. Meskipun demikian, hal tersebut kemudian menjadi pedang bermata dua, di mana tidak sedikit kasus-kasus anggota antar fandom itu saling serang atau biasa disebut dengan war antar fandom atau antar anggota fandom. Karena dianggap tidak mendukung nilai-nilai yang dipercaya oleh kelompok mayoritas di dalam fandom. Nah, oleh sebab itu bagi kalian yang terlibat atau mengikuti suatu fandom pasti nggak asing dengan kata-kata bela idol kok kayak bela negara, bela karakter fiksi kok kayak bela negara, bela fandom kok kayak bela negara. Nah, kasus-kasus seperti ini tuh cukup sering terjadi di dalam fandom atau participatory culture. Dan menurutku fenomena ini tuh menarik karena aku pribadi juga tergabung dalam fandom. Jadi aku bisa mengamati dinamika war yang terjadi di dalam fandom ya. Nah, dalam bermain sosial media dan aku yang bergabung dalam fandom, aku tuh cukup sering mengamati kasus ini. Dan war yang terjadi itu sering di antara fandom barat atau bule dengan fandom timur atau ya kita-kita gini ya. Contohnya tuh di fandom yang aku ikuti yaitu fandomnya Genshin Impact, mereka tuh sering banget war terkait masalah sepele, yaitu masalah shipping di antara komunitasnya. Nah, ini juga itu salah satu efek dari participatory culture yang ada di suatu fandom. Seseorang kemudian sering kena cancel hanya perkara beda preferensi ship saja. Bagi anggota fandom yang dari negara-negara timur, pembahasan terkait same-sex relationship itu masih cukup tabu ya untuk dibicarakan. Hal tersebut kemudian mempengaruhi konsumsi konten mereka di mana mereka lebih prefer konten yang straight aja. Tapi fandom barat melihat perilaku fandom timur itu sebagai suatu bentuk diskriminasi karena dianggap tidak menaungi atau memberi ruang bagi kelompok minoritas, yang mana kelompok yang dimaksud di sini adalah kelompok LGBTQ+, hingga bahkan melabeli fandom dari timur itu sebagai homophobes. Nah,
Padahal semakin besar suatu fandom, maka semakin beragam pula keanggotaannya. Dan keanggotaan yang beragam tersebut pula itu tentunya mereka membawa nilai-nilai kepercayaan, kebudayaan, norma yang berbeda satu sama lain bergantung pada latar belakang sosial budayanya hingga bahkan geografis di mana mereka tinggal dan tumbuh. Nah, karena adanya participatory culture ini, fandom barat kemudian menganggap bahwa fandom timur ini itu kurang berpartisipasi karena tidak menyebarkan nilai-nilai yang mereka percayai atau mereka bagikan. Hal tersebut yang kemudian membuat mereka mewajarkan perilaku untuk memberikan sanksi sosial kepada fandom timur. Sanksi sosial tersebut dapat berupa hate speech, cyberbullying, bahkan hingga doxing. Apalagi mengingat budaya fandom ini itu dilindungi oleh anonimitas dari media sosial, membuat sang pelaku merasa nyaman dan aman untuk melakukan hal tersebut. Dan bisa dibilang mereka justru membela sesuatu yang fiktif atau belum tentu benar adanya, justru menyerang pribadi seseorang dalam keanggotaan fandom di balik anonimitas.